Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Victory Kids, selamat hari Minggu. Udah pada mandi? Udah pada sarapan? Udah dong, pastinya ya. Udah disiapin sarapan, udah pada mandi juga. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, mau mensyukuri apa yang Tuhan kasih buat kehidupan kita. Kita mau sama-sama nyanyiin lagu KASIH. Dibaca apa? Kasih. Yuk kita nyanyiin yuk. Semangat. Tadi bilang apa Kak? Kasih itu sabar, kasih itu tidak suka marah-marah. Oke, kita nyanyiin lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi pagi hari ini. Kalau tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, tiba saatnya kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kalau kami anak-anak-Mu boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya pagi hari ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan yang menolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Supaya apa yang kami dengar pagi hari ini boleh membangun setiap anak-anak-Mu untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan firman Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah Allah memberi Adam dan Hawa anak lagi.
Ayat firman Tuhannya dari Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 4 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau mendengarkan tentang firman Tuhan bagaimana Allah sudah berjanji memberikan seorang juru selamat. Setiap Allah berjanji pasti selalu ditepati. Nah, pagi hari ini kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang keluarga Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, yang namanya keluarga itu pasti terdiri dari siapa? Papa, mama, dan juga anak ya. Mungkin adik-adik di rumah ada yang punya cici, ada yang punya koko, ada yang punya dede, atau cuman yang punya sendiri, nggak punya dede, nggak punya koko ya. Keluarga biasanya terdiri dari ayah, papa, dan juga anak. Nah, pagi hari ini kita juga mau mendengarkan cerita tentang keluarga Adam dan Hawa. Keluarga itu diciptakan oleh Allah. Dan Allah juga sudah menciptakan keluarga yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Pada mulanya Adam dan Hawa itu tinggal di suatu taman. Namanya taman apa? Masih ingat nggak adik-adik? Taman apa? Ya, Taman Eden. Ya, Allah menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di Taman Eden. Taman Eden itu taman yang indah sekali di sana ya. Nah, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa semua pohon, semua tanaman, buah yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tapi ada satu pohon yang tidak boleh kamu makan, yaitu buah pengetahuan, pohon pengetahuan akan kebaikan dan buah yang baik dan yang jahat nggak boleh dimakan. Tetapi Adam dan Hawa ini tidak taat sama Tuhan ya. Akhirnya mereka lebih mendengarkan apa kata iblis, yaitu melalui ular yang ada di taman itu. Lalu mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari taman itu ya. Akhirnya walaupun mereka berbuat dosa, Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Bahkan Tuhan berjanji kepada mereka bahwa Tuhan akan mengutus seorang juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari hukuman dosa dan untuk menyelamatkan semua umat manusia yang ada di dunia ini. Setelah itu akhirnya mereka keluar dari Taman Eden itu ya. Dan Tuhan memberikan mereka seorang anak. Yang pertama itu bernama Kain ya, seorang anak laki-laki. Adam dan Hawa memiliki anak yang bernama Kain ya. Dan kemudian lahir juga anak yang kedua yang bernama Habel ya, Habel. Adam dan Hawa membesarkan kedua anak ini yaitu Kain dan Habel. Mereka bertumbuh semakin besar ya, bertumbuh besar, dan Adam dan Hawa ini menceritakan bagaimana mereka itu tidak taat kepada Tuhan, tapi Tuhan mengasihi mereka gitu ya. Setiap hari Adam dan Hawa ini menceritakan kasih Tuhan kepada mereka. Ya, semakin mereka bertumbuh, mereka semakin mengenal kasih Tuhan dalam hidup mereka. Akhirnya mereka bertambah besar dan Kain mulai menjadi seorang petani. Adik-adik tahu nggak menjadi petani itu apa sih? Yaitu petani itu adalah orang yang bercocok tanam, yang berkebun, ya, yang menanam sayuran, buah-buahan. Nah, seperti itu. Sementara Habel adalah seorang gembala. Kalau gembala itu apa? Ya, gembala itu adalah orang yang menggembalakan kawanan domba gitu ya, kambing domba. Nah, seperti itu akhirnya mereka ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan ya. Karena Kain adalah seorang petani, dia membawa persembahan kepada Tuhan yaitu hasil tanaman, yaitu dia bawa sayur-sayuran, dia bawa buah-buahan kepada Tuhan. Sementara Habel membawa seekor domba itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena Habel membawa persembahan ini dengan iman, karena dia ingin mengasihi Tuhan, dia ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkenan akan persembahan Habel ini. Sementara Kain membawanya dengan tidak mengasihi Tuhan, dia tidak beriman, dia tidak ingin sungguh-sungguh mempersembahkan itu. Tuhan tahu isi hati Kain dan Habel, karena Tuhan tahu isi hati mereka dan Tuhan tahu bahwa Kain enggak sungguh-sungguh memberi persembahan itu kepada Tuhan dengan tidak segenap hati, dengan tidak beriman. Tetapi beda dengan Habel. Dia mempersembahkan semuanya karena dia mengasihi Tuhan, karena dia mencintai Tuhan. Dan Tuhan menerima persembahan Habel. Sementara persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Waktu itu Kain merasa iri gitu ya. Dia sebel, dia kesel sama Habel. Akhirnya timbul dalam pikirannya,
karena dia iri kepada Habel, dia kesal sama Habel ya, Kain ini. Tapi Tuhan tahu, Tuhan sudah memperingatkan kepada Kain, Kain hati-hati karena dosa sudah mengintai di depan kamu. Tapi Kain tidak mendengarkan Tuhan, Kain tidak mau dengar akan Tuhan. Nah adik-adik ya, hati-hati di sini kalau adik-adik mulai marah, kesal sama teman atau sama dede, sama koko, hati-hati ya. Karena dosa sudah mengintai di situ ya, jangan sampai kita berbuat dosa ya. Kalau adik-adik kesal, kalau adik-adik marah, jangan sampai kita berbuat dosa ya. Cepat-cepat kita berdoa, Tuhan ampuni saya karena saya sudah kesel nih sama dede, sama koko, sama cici misalnya ya, seperti itu. Jangan sampai dosa itu mengintai atau iblis membisikkan kepada kita untuk berbuat jahat. Nah tapi Kain gak mau dengar. Waktu Tuhan peringatkan, hati-hati Kain, kamu nanti dosa mengintai ya. Kain tidak mau dengar, akhirnya Kain bilang sama Habel, Habel yuk kita pergi ke padang katanya. Akhirnya karena Habel tahu kokonya ya, kakaknya Kain ini pasti ngajak main. Habel gak pikir panjang, dia pergi sama Kain pergi ke padang. Tapi waktu Habel tidak melihat, tiba-tiba Kain memukul Habel. Akhirnya Habelnya jatuh dan mati ya. Habelnya mati. Nah waktu itu Adam dan Hawa melihat Habel mati, dia sedih ya, dia menangis, ini karena dosa yang pernah saya perbuat itu ya. Adam dan Hawa menyesal karena dia sudah berbuat dosa dan dosa itu terbawa semuanya ke dunia, dan bahkan anaknya sendiri juga Kain membunuh adiknya seperti itu. Akhirnya Tuhan mengusir Kain ya. Tetapi janji Tuhan terhadap Adam dan Hawa bahwa Tuhan akan memberikan seorang juru selamat melalui keturunan Adam dan Hawa, itu tetap dipegang oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Ya, akhirnya bertahun-tahun kemudian Adam dan Hawa diberikan anak lagi oleh Allah, yaitu bernama Set ya, namanya Set. Melalui keturunan Set inilah bertahun-tahun kemudian akhirnya lahirlah seorang juru selamat. Melalui keturunan Set ini, siapa namanya? Tuhan Yesus ya. Allah mengutus anaknya yaitu Tuhan Yesus untuk lahir ke dunia ini untuk apa adik-adik? Untuk menyelamatkan kita semua, untuk menanggung setiap dosa-dosa kita semua. Yang harusnya manusia dihukum karena dosa dan pelanggarannya, tapi semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dosa kita ditebus, dosa kita sudah dihapuskan. Karena melalui Yesuslah setiap manusia diselamatkan ya. Jadi janji Tuhan digenapi ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan, hanya melalui Tuhan Yesus ya. Itu adik-adik ya, bahwa Allah tidak pernah Allah tidak pernah berbohong. Setiap janjinya pasti ditepati ya. Oleh sebab itu adik-adik kita harus percaya kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin ya. Sampai di sini firman Tuhan. Sebelum nanti Tante tutup ya, kita mau buka dulu ayat hafalannya, itu ada di Mazmur 145 ayat 13b. Bunyinya, Tuhan setia dalam perkataannya. Apa adik-adik sekali lagi? Tuhan setia dalam segala perkataannya. Perkataannya itu apa? Janji-janji Tuhan. Jadi Tuhan itu selalu menepati janji-janjinya. Jadi setiap kita harus tetap memegang janji Tuhan selama hidup kita sampai Tuhan panggil kita kembali ke rumah Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita mau berdoa sebelum kita tutup firman Tuhan pagi hari ini. Jangan lupa ya adik-adik ya, ayat hafalannya nanti dihafalkan dan dikirim videonya kepada guru masing-masing di kelas ya. Oke, kita mau berdoa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan pagi hari ini, bahwa Tuhan sudah berfirman bahwa setiap janji-Mu selalu ditepati. Biarlah setiap kami anak-anak Tuhan, kami terus memegang janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa setiap janji-Mu
pasti digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat setiap anak-anak-Mu pagi hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami boleh menjadi terang bagi setiap orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kami semua. Ya, kita angkat tangan kita semuanya adik-adik, biarlah kiranya berkat, kasih karunia Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Amin. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih, dadah. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bye-bye. Saya akan baca Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasana untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Mazmur 136 Mazmur 136 ayat 1. ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Dia baik, bahwasanya bahwasanya untuk selama-lamanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kasih setianya. Terima kasih, dadah. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. Mazmur 36
ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kecap.